Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi mengenai sintesis protein. Apakah kalian siap? Oke, kita langsung saja. Hai, belajar tentang sintesis protein yuk. Pengertian sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masih ingatkah tentang ribosom? Ya, ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang selanjutnya adalah mekanisme sintesis protein. Yang pertama adalah transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau yang disebut dengan permulaan, yang kedua adalah elongasi atau yang disebut dengan pemanjangan, dan yang ketiga adalah terminasi atau yang disebut dengan pengakhiran. Urutan proses transkripsi. Yang pertama yaitu ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut dengan promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Nah, proses inilah yang disebut dengan inisiasi. Yang kedua, 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau yang disebut dengan sense dan komplement atau yang disebut dengan antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau yang disebut dengan sense. Yang ketiga, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 sampai 3. Proses inilah yang disebut sebagai elongasi. Lanjut ya teman-teman. Yang keempat yaitu basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komponen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Kemudian yang keenam yaitu RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. Yang terakhir yaitu mRNA akan dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Mekanisme sintesis protein yang kedua yaitu translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi translasi, dan yang ketiga yaitu terminasi translasi. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu molekul mRNA yang berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Yang kedua, translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu,
tRNA sebagai inisiator yang akan memuat antikodon. UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Lanjut ya teman-teman, yang keempat, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Yang kelima, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa menuliskan singkat tentang sintesis protein loh, yaitu DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA. mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Lalu, tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau yang disebut translasi. Kemudian, asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon, dan terbentuklah senyawa polipeptida atau yang disebut protein. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.